dan ta'zim amr, ya, untuk menunjukkan sebuah kondisi yang besar, ya. Al-qari'atu mal qari'. Cukup didengar ada pengulangan seperti itu, menunjukkan suatu hal yang gawat. Wa ashabus shimal ma ashabus shimal. Dan golongan kiri yang betapa bahayanya orang yang masuk golongan kiri. Lawan kata ashabul maimanah, dan mereka yang menjadi as-sabiqun itu lebih jauh lagi dari posisi ashabus shimal, ataupun menikmati ataupun mencicipi adab-adab yang akan diterima oleh ashabus shimal. Sallallahu lana wa lakumul afiyah. Maka wa'idnya, ancaman-ancamannya disiksa dengan samum. Ya, kata samum juga ada di surat At-Tur, ya, yang pernah dulu kita pelajari. Wa waqana dzabas samum. Ya. Kalau ibu-ibu berada di apa 1 meter apa 2 meter dari kobaran api, pasti sudah merasa panas, ya. Karena hawa api itu memancarkan panas. Nah, itulah yang disebut dengan samum. Nah, jadi api neraka itu hawanya aja udah sangat menyiksa manusia. Bagaimana apinya sendiri, bagaimana kalau manusia itu dipanggang di situ, ya. Bagaimana kalau diikat di situ, ya. Disebut dengan, ya, fi amadin mumaddadah, diikat di tiang-tiang yang terbentang. Maka sudah seharusnya iman kita, ya, semakin berusaha untuk menjauhkan dari neraka, bahkan dari samum, hawa panasnya aja semoga dijaga. Bisamumi wa hamim. Yang kedua ada siksaan dalam bentuk air yang panas. Ya. Kata hamim dengan makna panas juga ada di surat Muhammad. Ya. Wasuqu ma'an hamima faqatta'a am'anahum. Karena air panas itu berdampak kepada terputus-putusnya usus-usus manusia. Wadzillin, dan juga disiksa dengan sebuah naungan yang dikira bisa berteduh dari samum, ya. Ternyata naungannya itu dari yahmum, dari asap tebal yang panas. Yahmum itu juga masih ada satu akar kata dengan hamim untuk menjadi istilah asap, ya. Dukhanun harun aswadu fi nar jahannam.
asap yang pekat hitam, sangat panas di neraka, sehingga orang mengira wah ini bisa berteduh, tambah panas. La baridu wala karim. Tidak akan memberikan rasa dingin ataupun rasa nikmat. Wala karim. Dan kata karim di dalam bahasa Arab juga bisa bermakna mulia. Jadi kita kalau lihat orang yang dianggap berkedudukan tinggi, apa presiden, apa menteri gitu ya. Maka kalau kepanasan biasanya langsung sigap dipayungi ya, kayak adem, dan untuk menunjukkan ini bukan orang sembarangan. Tapi itu tidak untuk orang yang bernaung di wadhillim min yahmum. Ya, di mana dia tidak akan merasakan rasa dingin ataupun kenikmatan yang memuliakan diri. Nah, di surat Ad-Dukhan juga begitu ya. Sebuah adab itu kemudian dikatakan dzuk innaka antal azizul karim. Katakan ya. Katanya dulu kamu orang yang mulia, orang terhormat, tapi di akhirat kemuliaan, kehormatan, keterhormatan itu hanya bisa dengan keimanan dan amal soleh. Ya. Jadi ini masih se- semakna dengan ayat di awal ya. Khafidatun khafidatur rafi'ah. Ya. Ada orang-orang yang direndahkan di hari kiamat karena ukurannya, kemaksiatannya, rafi'ah. Ada orang-orang yang di dunia dianggap hina, tapi karena ketaatannya diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innahum kanu qabla dzalika mutrafin. Ya. Maka semua yang membuat orang-orang itu terjerumus dalam ashabus shimal, ya, tentu ashabus shimal itu bisa dari kafirin, bisa dari mukminin, ya. Dari kafirin tentu eh, dia akan menjadi ashabus shimal selama-lamanya, sebagaimana diungkapkannya juga selama. Dari orang-orang beriman, ya tentu diadab tidak selama-lamanya, ataupun sampai habis dosa-dosanya baru dikeluarkan. Ya. Tentu bagi orang beriman jangankan cuma janji nggak selama-lamanya, kena samumnya aja itu sudah sangat menyakitkan. Ya. Ibarat gunung Merapi meletus ya, di kejauhan 10 kilo, 15 kilo itu udah terasa panas. Ya. Gimana dengan neraka? Nah, jadi panasnya gunung berapi dari jarak jauh, ya, itu yang disebut dengan samum. Nah, penyebabnya adalah sungguhnya dulunya mereka adalah orang-orang yang mutrofin, orang yang hidup bermewah-mewah. Ya. Kanu yusirruna alal hintil azim. Ya. Begitu juga mereka terus-menerus dalam hintil azim, dalam syirik. Hintil azim itu utamanya syirik kepada Allah, bisa dosa besar ataupun bisa dosa kecil, ya, kecuali yang sebelum meninggal sudah
bertaubat sudah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa. Ya. Jadi al-hinith itu asli maknanya adalah orang yang melanggar sumpah. Ya. Ketika Nabi Ayub sudah sembuh, maka Allah katakan, wa khudh biyadika dighfan fadrib bihi wa la tahna. Ya. Jadi waktu dia sakit, ya, istrinya kecapean merawat karena ya, 15 tahun lebih merawat suami sakit. Akhirnya istrinya pergi aja dah. Ya. Akhirnya dia bersumpah satu saat kalau saya sembuh, ya akan saya pukul dia. Tapi setelah sembuh nggak tega. Maka Allah katakan harus kamu laksanakan. Alhamdulillah sapu lidi, lakhud biyadi kadiltan, fadrib bihi. Pukulkan kepada istrimu wala tahnat. Dan jangan kamu melanggar sumpah. Jadi al-hilthu satu akar kata dengan tahna. Ya. Jadi dosa besar itu diistilahkan al-hilthul azim. Kanu yusirruna alal hilthil azim. Kenapa? Karena aslinya manusia itu ya, sudah berjanji untuk tidak akan selingkuh kepada Allah. Maksudnya betul-betul hanya ingin menuhankan Allah. Alastu bi rabbikum qalu bala. Jika di alam ruh ditanya oleh Allah, bukankah aku Tuhanku, Tuhanmu? Iya ya. Bala syahidna. Maka ketika manusia syirik, itu berarti dia melanggar sumpah. Maka utamanya al-hintul azim itu adalah syirik. Orang beriman yang bermaksiat pada hakikatnya juga al-hinth. Karena salah satu makna asyhadu an la ilaha illallah, saya bersumpah tidak ada Tuhan selain Allah. Artinya Allah lah yang betul-betul saya taat. Tapi kok taat kepada hawa nafsunya, kok taat kepada eh, apa, harta jabatan, maka itu juga masuk al-hinth. Ya. Ya, tentu bagi orang beriman peluang untuk diampuninya lebih besar, ya terutama kalau dia bertobat sebelum datang ajal. Sebelumnya sifatnya disebut dengan mutrofin. Mutrofin artinya dari kata tarof. Ya. Dan kata mutrofin itu dalam Al-Quran banyak bentuknya ya. Jadi misalnya eh, di surat Al-Isra ya. Ya. Ada ayat yang berbunyi amarna mutrafiha. Ya. Ini kami kami perintahkan agar orang-orang yang hidup bermewah-mewah itu ya, terjerumus dalam kemaksiatan. Jadi kehidupan orang-orang yang mutrofin di, di dunia saja itu sudah berpotensi merusak tatanan kehidupan yang bisa memancing azab Allah. Wa idza amarna wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fasaqu fiha. Ya. Di surat Saba juga ada kata mutrafun. Ya. Ma arsalna fi qaryatin min nabirin illa qala mutrafuha. Ya. Bahwa orang yang mutrafun itu cenderung
susah diajak beriman, ya, bahkan dia mengajak orang untuk tidak beriman. Illa qala mutrafuha inna bima ursiltum bihi kafir. Ya. Diungkapkan dengan kata utrifa irji'u ila ma utriftum fi. Ya. Diungkapkan dengan atrafnahum. Ya. Orang yang kami biarkan hidup bermewah-mewah. Ya. Jadi seperti yang sering kita dengar bahwa kehidupan ini ujian. Sebagai manusia tidak boleh antipati terhadap kehidupan dunia. Tidak boleh antipati menikmati kenikmatan dunia. Di surat Al-A'raf Allah ungkapkan zuhud itu bukan berarti kamu seharusnya bisa naik mobil, punya mobil, enggak, saya mau jalan kaki aja, naik sepeda aja, naik motor aja, naik kendaraan umum aja, padahal dia bisa beli mobil. Maka itu bukan berarti sebuah ketakwaan atau pendekatan dengan Allah. Sehingga Allah katakan apa? Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wat-thayyibati minar rizq. Ya. Intinya nikmatilah semua fasilitas kehidupan ini. Ya. Karena Allah jadikan fasilitas kehidupan ini boleh dinikmati oleh orang kafir, boleh dinikmati oleh orang beriman. Ya. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-thayyibati minar rizq. Qul hiya lilladzina amanu fil hayati khalisatan yaumal. Tapi bagi orang beriman, dia akan menikmati di dunia dan akan menikmatinya di akhir. Itu namanya ujian, ya. Begitu Allah buka rizkinya, ya. Kalau orang lain recehannya 10.000, ya. Orang-orang yang mutrafin itu recehannya 100.000. 100.000 itu bagi dia ya kayak uang 2.000 buat toilet begitu. Ya. Jadi kalau sudah ternikmati semua, maka manusia itu, ya, diuji, ya, apakah bisa membuat dirinya aman dari at-taraf, ya, dari kehidupan yang bermewah-mewah. Karena di ayat ini kehidupan bermewah-mewah itu, ya, disebut dengan mutrafin. Ya. Tapi di Al-A'raf malah disuruh udah nikmati aja, ya. Khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Wa kulu washrabu wa la tusrifu. Innahu la yuhibbul musyrifin. Ya, kalau dulu baca Al-A'raf kan begitu, ya. 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 Jadi gimana ini menyatukan ayat ini? Di Al-A'raf silakan nikmati. Tapi di Al-Waqi' hati-hati kamu terjerumus dalam kehidupan. Ya. Maka secara umum menikmati kehidupan dunia ini menjadi taraf kalau kenikmatan itu membuat kamu jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah takdirkan tidur di kamar yang ada AC-nya, spring bed-nya, wah, Masya Allah. Rumahnya juga begitu, ada kolam renangnya. Jadi males beribadah. Mau asik-asikan aja dengan fasilitas hidupnya. Itu namanya, ya, sudah terjerumus dalam takut. Apalagi jika, ya, harta yang dimiliki itu naudzubillah buat maksiat.
Ya, tanyakan kepada orang-orang yang mutrof itu, ya, ya, berapa minimalnya untuk bermaksiat. Sebagian negara, negara Muslim, negara Arab itu katanya, ya, satu kali maksiat itu 30 juta kelas bawahnya. Kelas atasnya 200 juta. Laris lagi. Maksiat kok 200 juta. Ya. Jadi bagi orang mutrof itu nggak masalah. Itu istilahnya ini membeli bahagia. Maka kalau harta itu membuat kamu seperti itu, berarti kamu mutrof. Ya. Tapi kalau semakin kaya, semakin banyak infaknya, semakin kaya, semakin banyak ketaatannya, semakin taat kepada Allah, ya. Semakin banyak orang yang ditolong, ya. Baik langsung maupun tidak langsung, ya. Ya, misalnya ada sebagian orang duitnya ya untuk menolong orang supaya rajin eh, beribadah, rajin mencari ilmu, maka seberapapun kenikmatan harta yang kamu miliki, ya kamu ya, hidup dalam keberkahan harta. Karena itu di surat Al-A'raf itu ketika Allah menyuruh nikmati, 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 terus diikat oleh Allah, dibatasi oleh Allah. Qul innama harram rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ithma wal baghy bighairi. Ya, simpulan singkatnya, tapi jangan mentang-mentang kamu menikmati kehidupan dunia, ya. Semua kamu miliki, semua bisa kamu nikmati, makanan termahal, ya, minuman termahal, tapi kemudian kamu bermaksiat kepada Allah. Ya. Ataupun mungkin nggak bermaksiat, tapi kamu jadi malas beribadah. Maka itu sudah mengandung makna tarof. Ya. Ini nggak sempat lagi tilawah, nggak sempat lagi ya mulai dan seterusnya. Maka pemahaman ini harus bisa menjadi apa? Tazkirah bagi kita, ya. Ketika Allah takdirkan kita rezeki yang baik, hasilnya gimana? Aku banyak nggak sempetnya, sholat duha nggak sempet, ini nggak sempet, ini nggak sempet. Waspada, ya. Jangan-jangan ini sinyal sinyal tarof. Ya. Maka agar manusia, khusus orang beriman, ya, tidak terjerumus oleh at-tarof, ya, maka harus ada mindset yang benar tentang kehidupan dunia. Ya. Apa mindset kehidupan dunia? Ya. Apapun yang yang Allah takdirkan untukmu hidup di dunia ini, ya, apa takdirnya kaya, takdirnya miskin, tapi kalau membuat kamu tetap dalam ketaatan kepada Allah, ya, ya, maka berarti kamu memang betul-betul dalam kenikmatan. Ya. Takdirnya kaya, tapi tetap dalam takdirnya hidup sangat sederhana, tetap tak. Udah itu sebuah kenikmatan. Ya. Yang salah itu kalau kaya itu berarti hidup nikmat. Kalau sederhana berarti hidup sengsara. Ya, itu cara pandang salah, cara pandang yang salah dalam melihat kehidupan dunia. Ya, ibarat apa gambaran seperti ini. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Ini orang yang salah.
Ini hidup itu enak kalau ya, semua keinginannya terpenuhi. Kalau nggak terpenuhi, Allah disalahin. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahlan. Ya. Maka karena cara pandang yang salah terhadap kehidupan dunia, dalam kondisi apa saja manusia itu ya, bisa terjerumus dalam hinfil azim. Ya. Dikasih kaya jauh dari Allah berarti terjerumus hinfil azim. Dikasih hidup sederhana bawaannya ya ngiri melulu sama yang kaya. Itu dari mana itu mobil tuh? Jangan dia korupsi. Komen lagi. Orang hidup bermewah-mewah itu ya. Ya. Padahal fasilitas yang ada semua untuk ketaatan kepada Allah. Tapi di matanya itu jelek aja. Fitnah lagi. Ya. Jadi begitulah ya manusia kalau tidak punya cara persepsi yang salah, ya, tidak punya persepsi yang benar, ya, dia ditakdirkan apa saja terjerumus eh, dalam kemaksiatan ataupun melanggar eh, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah memuji Nabi Yakub ya dalam segala bentuk kesedihannya. Kenapa? Karena kondisi itulah yang membuat Nabi Yakub ya meningkat keimanannya di mana dia katakan innama ashku bathi wa huzni ilallah. Memang hidup saya ini penuh dengan kesedihan, penuh dengan kepahitan. Ya. Ashku bathi wa huzni. Ya. Saking dalamnya kehidupan pahit yang ada sampai bathi. Ya. Bathi itu ya, kesedihan yang semua orang tahu. Ada kesedihan satu dua sehingga yang tahu orang dekatnya saja. Tapi bathi ya, yang tahu mungkin puluhan, ratusan orang. Ya. Ya, sebutlah misalnya Asia, istri Fir'aun adalah bathi. Sedunia tahu semua karena diabadikan oleh Al-Quran. Tapi kalau itu membuat manusia lebih dekat kepada Allah seperti Nabi Yakub, maka justru Allah angkat derajat hamba-hambanya. Ya. Begitu juga kenikmatannya. Ya. Maka Allah, maka para ulama me- mengomentari ayat ini, innahum kanu qabla dzalika mukaffin dengan ungkapan yang terkenal kullu ni'matin la tuqarribuka minallahi ya fahiya baliyah. Ya. Setiap kenikmatan ya yang sehat ya ataupun fasilitas hidup macam-macam ya. Ya. HP yang canggih tapi tidak membuatmu taat kepada Allah berarti di balik kenikmatan itu ada mengandung unsur bala, mengandung unsur musibah bagi kamu. Nah, aslinya Allah berikan kenikmatan itu agar kamu lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka lebih bahaya at-taraf ini ketika manusia itu ya ya istilahnya ya merambah kehidupan berpolitik. Ya. Tidak berpolitik disuruh berpolitik. Ya. Tapi kalau sudah berpolitik hati-hati. Jebakan menjadi mutrof atau at-taraf itu lebih terbuka. Ya. Kalau kamu berhasil, ya,
Ya, maka kamu semakin mulia. Hidup dalam kondisi berpeluang untuk menjadi mutrof, tapi enggak. Saya harus bertahan dalam ketaatan. Tapi ketika kamu nggak berhasil, mentang-mentang ya, ya recehannya bagi dia itu puluhan juta, 10 juta itu ada sebagian orang, orang di kalangan mutrafin 10 juta itu recehan. Tapi kemudian dimanfaatkan untuk menyakiti orang lain, menyakiti keluarganya, maka berarti dia sudah terkena kehidupan yang mutraf. Tahu sikapnya disebut tak. Nah, inilah yang disebut dengan wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha. Ya. Jadi ketika at-taraf itu masuk dalam kehidupan berpolitik, ya, maka itu akan mudah memancing terjadinya azab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga Allah katakan, apabila kami ingin menghancurkan sebuah negeri, kenapa? Karena negerinya diisi orang-orang yang mutrof. Ya. Amarna mutrofiha. Apa yang maksud amarna mutrofiha? Kami kami perintahkan mutrofiha, orang-orang yang bermewah-mewah itu, ya, untuk segera segera taubat, segera sadar. Fafasaku fiha. Namun yang ada udah dikasih sinyal begini, sinyal begitu, ya. Dikasih sinyal tuh, ya. Negerimu tuh mau diurus oleh siapa saja, kacau terus, ya. Kacau politiknya, kacau, ya, ekonominya, kacau sosialnya, kacau pendidikannya. Ini maksud dengan amarna mutrafiha fafasaku fiha. Ya. Karena mutrafnya itu nggak kunjung bertaubat, tapi justru terus, ya, menumpuk kekayaan, ya, hanya untuk kepentingan pribadi, masyarakat hidup dalam kesulitan, ya. Ya, kalau di medsos itu ada orang yang nyoba 5.000 itu kira-kira dapat apa sekarang kalau ke warteg, ya. Ternyata cuma dapat ya nasi sama sedikit sayur, ya. Ya, begitu nggak berartinya uang 5.000 saat ini. Amarna mutrafiha, fafasaku fiha. Akhirnya lama-lama manusia dihancurkan oleh eh, kelompok-kelompok mutrafin. Terutama apabila rakyatnya, ya, terus diem-diem aja, ya. Mental pejabatnya mutrof, ya. Tapi didukung kenapa? Yang penting nanti kalau mau pemilihan, ya dia ngasih sesuatu barang 5.000, 100.000, udah saya dukung lagi. Jadilah bersekongkol antara masyarakat yang susah dengan orang-orang mutrof. Ya. Riwayat yang lain dari surat Al-Isra ini dibaca dengan amarna mutrafi. Ammaro. Ammaro berkata amir. Ya. Justru orang-orang yang mutraf inilah yang disukai oleh masyarakat, ya, untuk menjadi pejabat. Nggak perlu saya orang soleh. Buat apa kalau soleh miskin? Ya. Nggak perlu saya orang dapat yang dipercaya. Buat apa orang dapat dipercaya kalau miskin? Nah, ini berarti parah ini, ya, ya. Miskin tapi berlagak mutrof, bermental mutrof. Ya. Asal dikasih 20.000, 60.000, udah kita pilih aja orang seperti ini. Ya. Lalu nggak ngasih apa-apa, maka dia bermental seperti Bani Israel yang tertindas tapi bergaya mutrof. Ya. Ketika Nabi mereka menjelaskan, Innallaha qad ba'atha lakum Taluta malika. Allah sudah mengutus buat kalian eh, Raja Tolut sebagai
sebagai pemimpin bagi kalian, maka ditolak. Buat apa Talut itu ya? Dalam Israiliyat hanyalah orang yang pekerja kasar, ya, tukang menyamak kulit. Ya. Tapi Allah mengangkatnya. Maka alasan penolaknya adalah taraf. Ya. Anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Ya mendingan kami ya, ya. Walaupun kami begini tapi kami lebih kaya daripada Talut itu. Ya. Walam yu'ta sa'atan minal. Innallaha astafahu alaikum. Ini Allah yang memilihkan buat kamu. Ya, di mata Allah orang ini soleh, banyak ibadah, banyak ilmu. Ya. Secara fisik juga mendukung wazadahu bastatan fil ilmi wal jism. Wallahu yu'ti mulkahu man yasha. Ini gara. Ya, begitulah taraf itu ya kalau tidak diobati ya menimpa yang kaya, mentalnya menimpa orang yang miskin. Ya. Dan ketika itu masuk dalam dunia politik, maka ya, ini bisa betul-betul merusak, ya, merusak bangsa, merusak negara. Ya. Dan orang-orang mutrof itu paling tahu ya di dalam menghancurkan sebuah masyarakat di mana dia akan ya, menggunakan tarofnya. Ya. Jadi Turki Utsmani ya, menjelang runtuhnya ya, saat itu rajanya masih soleh, Sultan Abdul Hamid itu masih soleh, tapi pejabat-pejabatnya sudah mutrafun, yang korup, yang ini, yang itu dan seterusnya. Ya. Ya, sehingga ketika Filistin itu mau dibeli oleh Zionis, ya, cara belinya begini, mereka datang ke Sultan Abdul Hamid, ya, ya, katanya negaramu punya banyak utang ya. Utangnya itu 20.000 lirah. Lirah zaman itu emas, bukan kertas seperti sekarang. Mungkin kalau diuangkan itu triliunan. 11 10 triliun. Mau nggak saya bantu nih, saya kasih, saya bayar itu utang-utangmu itu. Ya. Dan kamu juga saya kasih sebanyak utang itu. Ya. Katakan 10 triliun saya bayarkan, kemudian untukmu juga saya kasih khusus 10 triliun. Ya. Tapi saat itu Sultan Abdul Hamid bukanlah orang-orang yang tidak termasuk orang mutrof, tapi pejabat-pejabatnya udah mutrof. Ditolak oleh Sultan Abdul Hamid. Wah, nggak mungkin. Filistin itu bukan punya saya, itu punya umat Islam. Ya. Tapi sebagian pejabat-pejabatnya itu sayang banget ya, ada peluang emas begitu kok ditolak. Ya. Maka memang dari situ muncul gerakan-gerakan untuk menumbangkan Sultan Abdul Hamid yang puncaknya adalah menghancurkan khilafah Islamiyah pada 3 Mei 2004 ya, 1924 ya. Semuanya karena dampak, apalagi yang terjadi di Andalus, yang terjadi di Abbasiyah, yang terjadi di Bani Umayyah, semua hancurnya karena orang-orang yang mutrofun. Ya, ya, ya. Sampai ada seorang khalifah yang begitu mutrofnya itu dia punya hobi hobi mancing. Lagi enak-enak mancing, ya ada ajudan yang datang, ada raja
ini ada masalah yang harus diselesaikan oleh raja. Ya. Ya. Khalifah harus turun langsung, hadir langsung. Bilang aja nggak bisa, Raja. Khalifah lagi nggak bisa. Tolong handle aja ya. Ya, saya nggak mau diganggu, saya lagi mancing. Bisa-bisanya. Urusan umat ditinggal hanya urusan mancing. Ya. Itulah salah satu contoh-contoh mutakin. Itu di surat Al-Mu'minun juga begitu. Yang menolak dakwahnya Nabi Hud alaihissalam ya, adalah orang yang disebut oleh Allah wa atrafnahum fil hayatid dunya. Ya, jadi dari surat Al-Mu'minun ini qala al-mala'u alladziina kafaru qala al-mala'u min qaumihi alladziina kafaru wa kadzdzabu bi liqa'il akhirati wa atrafnahum fil hayatid dunya. Jadi orang beriman bisa mendeteksi di dalam dirinya ada unsur at-taraf atau orang yang disebut mutaraf atau enggak, bagaimana respon manusia itu terhadap kebenaran. Gara-gara statusnya yang dianggap kaya, dianggap orang istilahnya the have, kalangan atas, tapi membuat dirinya ya, nggak siap menerima kebenaran, hidayah. Nah, itu bukti bahwa manusia hidup dalam at-taraf, ya, atau sudah menjadi mutraf. Ya. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan ikhsyausinu, ya, ikhsyausinu. Walaupun kamu sudah punya diberi nikmat oleh Allah macam-macam, tapi sekali-kali kamu hiduplah sederhana. Ya. Ikhsyausinu. Ya. Karena fa inna ni'mata la tadum. Nah, kenikmatan itu tidak ada yang abadi. Ini artinya semacam melatih diri. Kalau hari ini saya alhamdulillah katakan ya, menu makanannya ya, menu makanannya sekali makan 100.000. Insya Allah. Tidak mustahil suatu saat orang menu makannya cuma 10.000. Ketika sekali makan 100.000 dia dalam ketaatan. Suatu saat ketika Allah kurangi rezekinya sekali makan cuma 10.000 tetap dalam ketaatan. Nah, seperti aman. Tapi cuma gara-gara aduh sekarang cuma bisa makan yang 10.000 jadi akhirnya males. Jadi kurang zikir, kurang beribadah. Saya nggak bisa hidup begini. Ya. Saya terbiasa hidup mewah. Kamu sudah dalam taruh. Tersuruh melatih. Walaupun kamu eh, sebetulnya bisa naik mobil mewah, nggak apa-apa sekali-kali jalan, sekali-kali ya naik motor untuk membiasakan diri fleksibel dalam segala kondisi kehidupan. Ya. Sehingga dalam prinsip-prinsip seperti ini, ya, kaum muslimin banyak belajar dari ada seorang ulama Yordan yang syahid di Filistin, di Afghanistan, namanya Syekh Abdul Azzah. Ya. Beliau orangnya kaya, ya. Guru besar di Jeddah, di mana-mana. Tapi dia khawatir semuanya itu membuat dirinya hidup dari Allah, jauh dari Allah, maka dia pindah ke Pakistan ya, dan berjihad di Afghanistan ya, supaya tidak khawatir takut terjerumus dalam at-taraf. Ya. Ada juga Usama bin Laden ya. Ini aslinya kan orang
kaya raya yang istilahnya unlimited ya. Terlepas dari manhajnya, teknisnya, tapi niatnya adalah orang yang ingin mengamankan dirinya dari atas. Ya. Jadi dalam prinsip-prinsip harta, ketika Allah syariatkan ada infak, ada sodako, ada zakat, ini sebenarnya ya ada siam sunnah, ini sebenarnya sudah salah satu dari sekian banyak cara agar orang beriman itu aman dari at-tarof. Ya. Maka kalau rambu-rambu ini ya tidak dilaksanakan, kan manusia itu hidup dalam serba salah ya. Dikasih rezeki sedikit, jauh dari Allah. Dikasih rezeki banyak, jauh juga dari Allah. Padahal dua kondisi itu sangat memungkinkan manusia untuk tetap taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah ibrah dari kata mutrafin yang menjadi pengantar manusia naudzubillah sampai masuk neraka dan disiksa karena mutrafin. Wallahu a'lam wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallah Ustaz atas pemaparan ilmunya. Kita lanjut ke sesi berikutnya ya Ustaz, Ya, yaitu silakan. tanya jawab. Ya, baik. Bagi ahwati filah yang mau bertanya langsung kepada Ustadznya, bisa langsung menekan tombol raise hand atau melalui pertanyaan, melalui chat, yang insya Allah akan kami bacakan. Ya, silakan. Apa ada yang mau bertanya langsung kepada Ustadznya atau melalui chat? Ya, ada yang mau bertanya langsung Ustadz? Ya, Ini silakan. Ibu Ani Sihotang. Silakan Ibu Ani. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Izin bertanya, Ustadz. Ini kan di surat Al-Waqiah ini ada penggunaan kata-kata ashabul maimanah, tapi nanti di tengah-tengah sampai ke akhir itu kan pakainya ashabul yamin gitu ya, Ustadz ya. Ya. Terus yang masyamah, terus nanti ashabul shimal gitu. Nah itu kalau diterjemahkan kan diartikannya sama, Ustaz ya. Golongan kanan sama golongan kiri gitu. Tapi kenapa penggunaan katanya di Al-Quran itu berbeda? Nah itu penjelasannya seperti apa, Ustaz? Itu aja, Ustaz. Jazakallah khair, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, singkatnya beda tapi sama. Jadi memang para Fasirin mengatakan kata Maimanah di awal surat itu juga yang dimaksud adalah kata Yamin di pertengahan surat. Apa tujuannya? Tujuannya untuk variasi. Ya. Jadi manusia dikenalkan dengan istilah Maimanah, ya, juga dikenalkan dengan Al-Yamin. Ya. Kalau dalam sirah Maimanah itu ya istilahnya terkenal dengan pasukan sayap kanan. Jadi wallahu alam ya ketika di awal disebut ashabul maimanah eh, untuk menyeragamkan ketika Allah menyebut dengan ashabul shimal dengan ashabul mash'amah ya. Jadi maimanah mash'amah itu satu pola kata dalam surah namanya satu wazan ya. Ya. Jadi ketika disebut ashabul maimanah dengan ashabul mash'amah, istilah itu sendiri sudah mengisyaratkan ya apa dampak orang yang memilih maimanah sebagaimana orang yang berdampak mash'amah. Ibaratnya ya,
ketika ada orang kaya tapi kekayaannya justru untuk maksiat, maka itu sudah mengandung makna masyamah. Istilahnya orang sudah bisa mengatakan, aduh, ya, bahaya banget nih orang kalau nggak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kekayaannya justru digunakan untuk menyakiti kaum muslimin. Ya, ataupun dia mengejar kekayaan dengan menyakiti kaum muslimin, di mana dia datang, ya, ke Israel sana, ya, berfotoria, ya, dan di-share begitu bangganya. Nah, dikira itu nggak gratis itu semua dalam rangka at-taraf, ya, tergiur oleh, wah dapat berapa ratus juta tuh kalau gitu-gituan sekian, ya udahlah, ya. Maka perbuatannya saja itu sudah secara bahasa, ya, masy'am, perbuatan yang kalau nggak taubat ini bisa mengantarkan seseorang ke dalam kekufuran yang lebih hebat. Jadi ketika sudah menjelaskan langsung tentang rincian balasannya dan amalnya, dan Allah menggunakan istilah yang lebih gampang. Ashabul yamini ma ashabul masy'amah wa ashabul shimali ma ashabul masy'amah. Ini juga memang ada tinjauan balaghah, keindahan bahasanya. Nah, di awal ayat baru keluh-keluhnya saja. Keluh-keluhnya saja yang sudah langsung bisa menggambarkan kalau Maimana pasti orangnya baik, akhir hidupnya baik. Masy'amah pasti, ya, kehidupannya jelek dan akhir hidupnya juga akan jelek. Walaupun menurut orang keren, ya, bisa diundang oleh Presiden Zionis Israel masuk istananya, foto bersama, disebar ke seluruh dunia. Tapi orang beriman keren apaan? Yang ada itu masy'amah, ya. Itu sikap yang kalau dia nggak bertobat kepada Allah, maka dia sudah masuk kepada orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Dulu kita pernah bahas itu di Al-Mujadilah. Alam tara ilal ladzina tawallaw qauman ghadiballahu alaihim. Kok bisa-bisanya kamu mencintai kaum yang dimurkai oleh Allah? Ya. Yang berarti kamu bisa kecipratan. Ya. Mahum minkum. Ya. Mereka itu nggak mungkin mencintai kamu. Mahum minkum wala minhum. Ya. Mereka itu cuma berbohong saja. Oh, kami akan berbuat baik pada kaum muslimin. Oh ya halifuna alal kadhibi wa hum. Ya. Di akhir Al-Muntahina juga, ya ayyuhalladzina amanu la tatawallaw qauman ghadiballahu alaihim qad ya'isu minal akhirati kama ya'isal kuffaru min ashabil qubur. Ya, menunjukkan kecintaannya, menunjukkan, wah, ada lembaganya, lembaga pengkajian, ya, apa, gerakan Yahudi dan seterusnya, yang notabene orangnya itu imam besar Masjid Al-Istiqlal, ya. Tapi begitulah, ya, astagfirullah, ya. Kok bisa-bisanya, ya, ya. Nggak imam masjid di sini, di luar sama kalau nggak dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Ujung-ujungnya selalu terjebak oleh mukraf, ya. Ada yang mencukupi, ya, ya. Di tempat lain seorang imam itu atas nama, ya, orang imam masjid itu atas nama, biar kamu jadi seorang imam yang aman dari kemaksiatan, ya, silahkan kamu menikah dengan 4 istri, saya sediakan rumah, empat rumah itu dalam satu komplek, ya, setiap rumah kemewahannya luar biasa, ya. Ya, awalnya sih dikira emang kebaikan-kebaikan, tapi ketika, ya, ini risikonya kamu harus dukung Yahudi, ya, dukung Israel, ya, kecam itu, ya,
Hamas dan lain sebagainya. Oh nggak apa-apa dan yang penting saya terus lah. Kenapa bisa begitu? Taruh. Waduh saya kalau nggak pro nggak pro Yahudi ini akan dicabut semua. Iya, bisa bahkan tidak saja dicabut, kamunya dimasukkan ke penjara. Kalau di penjara boro-boro kehidupan mewah, makan juga pasti nggak mewah. Ya nggak apa-apa deh, begini aja ya daripada saya sengsara ya. Orang-orang yang aman dari at-taraf, nggak apa saya hidup sengsara, yang penting saya tidak merugikan kaum muslim. Yang penting saya tidak dimaksudkan oleh Allah ya. Tawallau qauman ghadiballahu alaihim. Cintai satu kaum yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu semua sudah mengandung masyamah ya, ataupun eh, diistilahkan di ayat berikutnya dengan istilah asyima. Ya, silahkan lanjut kalau ada. Ya, apakah ada yang mau bertanya langsung lagi kepada Ustadz Chat itu ada kayaknya. melalui chat Ustadz? Iya, Mbak. Baik. Oh, ada yang mau bertanya langsung Ustadz ya? Di chat itu kan. Oh ya, baik. Kita lanjut pertanyaan melalui chat ya Ustadz. Assalamualaikum Ustadz Zuna Ahsanullahu Ilaikum. Mau Amin. bertanya, mau bertanya, apakah tarof ini dapat disebut sebagai istidraj dan bagaimana dengan yang sekarang marak di medsos, banyak yang flexing-flexing, pamer-pamer kekayaan sudah jadi biasa saja, bahkan hampir semua medsos. Iya betul menjadi istidraj. Istilahnya sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun, ketika manusia berkeyakinan saya kayak seperti ini, saya hidup seperti ini justru karena eh, kehidupan saya yang penuh maksiat ini. Coba tuh lihat itu orang-orang yang soleh-soleh itu. Mana ada yang seperti kayak seperti saya? Itu yang maksudnya yang soleha-soleha itu. Ada nggak yang bisa sekaya seperti saya? Ada kan? Saya yang justru tiap hari berzina, justru kaya raya seperti ini. Bahkan sampai ada yang mengatakan, kalau memang begini nggak apa-apa saya jadi penghuni neraka. Nah, alhamdulillah ya. Itu jelas itu. Itu sudah sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Rasulullah mengatakan, "Idza ra'aital 'abda ya, yu'tihi yu'tihi Allahu ni'am 'ala ma'asih fahuwa istidraj." Ya. Jika engkau melihat manusia diberi kenikmatan oleh Allah sementara dia bergelimang dalam berbagai macam kemaksiatan dan kejahatannya, maka itulah istidraj. Ya. Dalam Al-Quran dikatakan begini, afara'aita immatta'nahum sinin. Ya. Maka perhatikanlah orang-orang yang kami berikan kekayaan bertahun-tahun. Sementara dia nggak peduli dengan kehidupannya. Tsumma ja'ahum ma kanu yu'adun. Ya. Maka suatu saat dia akan dihancurkan, diadab oleh Allah karena fasilitas hidup yang dimiliki itu yang nantinya tidak bermanfaat apapun. Ma'aghna anhum makanu yumatta'un. Ya, begitu ya. Begitu juga kepada orang-orang yang ya, terus berbangga dengan hartanya. Ya, istilahnya meyakini justru karena saya jahat begini. Ya, ya, maka Allah katakan, "Fadharhum fi ghamratihim hatta hin." Biar aja dia tenggelam dalam kemaksiatan, kejahatan, kezaliman. Ya, ya. Itu semua juga ada balasannya. Sekali ya, melihat kehidupan sebagian Arab itu di Teluk itu, aduh kalau soal kekayaan itu nggak kira-kira. Padahal saat di waktu yang sama kalau diingat ayat ini pasti dia nggak
Gak mengira itu sebuah kenikmatan, itu masyamah istilahnya, tanda-tanda azab Allah Subhanahu wa taala. Fadarhum fi ghamratihim hatta hum. Biar aja dia tenggelam dalam kemaksiatan, kenikmatan. Ya. Ayahsabuna annama numidduhum min mali wa banin. Oh, dia kira itu harta keluarga apa ya, macam-macam itu ya. Dikira dia sedang disayang oleh Allah ya. Nusari'u lahum fil khairati. Justru saya biarkan dia tenggelam dalam eh, apa kehidupan dunia yang melimpah ruah itu ya. Sementara mereka tidak pernah menyadari berakhir bala. Karena itu orang beriman hidup dalam sebaliknya. Innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun wal ladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun dan seterusnya. Ya. Ya, memang hidup ujian ya, ya. Ya, memang juga jangan sampai juga karena prinsip-prinsip ini orang beriman jadi males cari rezeki, salah juga. Tidak kreatif nyari rezeki, males juga. Oleh karena itu, ya cukup menarik seorang entrepreneur yang soleh, ya, ketika dia ngasih arah mungkin. Ketika kamu ingin jadi pebisnis, menjadi orang kaya, tanya dulu. Terus mau kaya kamu mau ngapain? Ya. Kalau kamu kalau kamu dalam hatimu, saya ingin rumah yang besar, yang mewah. Saya ingin mobil. Maka kata beliau itu, nggak usah lah, nggak usah. Batalin aja kalau begitu. Ya. Karena itu akan menjadi potensi kamu jadi mutra. Tapi kalau kamu mau ngapain kamu jadi pebisnis? Saya ingin punya kenangan pernah berinfak 1 miliar, berinfak 2 miliar. Ya. Nah, kalau cita-citamu seperti itu, jalan terus. Ya. Kalau benar Allah takdirkan dia bisa seperti itu, apa iya orang ini ya kemudian nggak 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 bisa misalnya punya rumah yang harganya miliaran, punya apa mobil yang harganya mahal dan seterusnya. Ya, tentu bisa. Ya. Cuma itu bukan menjadi tujuan. Tujuan utamanya adalah cari harta untuk meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini ada pertanyaan melalui chat lagi, Ustadz. Mohon pencerahannya, Ustadz. Bagaimana mencerdaskan masyarakat sekarang ini supaya tidak menjadi pendukung orang-orang mutrof? Ya, Masya Allah, saya kira tinggal hidayahnya aja ya. Gerakan medsos untuk me- apa, mengecam, membaikot Israel itu udah luar biasa. Jadi istilahnya secara ayat itu wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Ya. Orang masih mendukung Israel dengan informasi medsos yang sangat lengkap begitu. Bagaimana orang-orang kafir itu menunjukkan keantiannya sama Israel. Bagaimana orang-orang itu berjuang untuk membantu Palestina. Sementara dia di Indonesia cuma cukup banyak berdoa, berinfak, jangan beli produk Israel. Nggak bisa juga. Itu nggak ada lain kecuali itu orang yang sepi nafsa. Orang yang menjerumuskan dirinya ke dalam kebodohan yang sangat dalam. Ya, jadi medsosnya saya kira sudah cukup kuat untuk memberikan kepada umat. Ya tinggal kita juga mau membantu juga sangat mungkin kalau kita kebetulan dekat dengan orang yang seperti itu. Ya, kita arahkan misalnya ya.
Udahlah jangan makan ayam ini, ayam geprek juga insya Allah enak, gitu misalnya ya. Udahlah jangan ya. Tentu yang masih mungkin ya, kalau yang nggak mungkin ya susah juga ya. Ya mungkin dalam dalam kedaruratan ya apa boleh buat. Tapi kalau masih bisa ada alternatifnya. Ya, ya, ya sekarang orang kalau mau naik beli apa mau memudahkan dia ke hotel, memudahkan beli tiket ya harus pakai ya pakai apa pakai online itu ya onlinenya juga nyambung juga ke Israel ternyata ya. Ya kalau memang nggak ada alternatifnya sudah insya Allah illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Tunjukkan sebuah sebuah apa sebuah keyakinan bahwa ini tentu terpaksa. Kalau masih ada nggak bakal saya lakukan. Ya. Sehingga untuk hal-hal yang memang sangat mungkin kita lakukan jangan dilanggar juga. Sekedar nggak beli sabun cuci, nggak beli pasta gigi yang jelas-jelas ke Israel sangat mungkin dan banyak alternatifnya yang lain. Ya. Namun yang lain yang ada alternatifnya masih dengan istilah terpaksa, tapi kamu nggak jujur di dalam menunjukkan baroknya atau keantiannya terhadap gerakan kekufuran ataupun penindasan terhadap kondisi ini. Allah a'lam. Ya, ini masih ada pertanyaan, Ustadz. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz mau bertanya terkait dengan kondisi di Indonesia saat ini, kondisi politik di mana banyak berita pejabat-pejabat yang korupsi diberikan jabatan tidak sesuai dengan kompetensi, negara punya banyak utang, pajak semakin tinggi, dan masih banyak lagi. Kita sebagai rakyat kecil yang tidak punya kekuatan untuk merubah, apa yang harus dilakukan? Karena dampak politik dan lain-lain banyaknya ke rakyat kecil. Jazakillahu khairan. Iya, dalam riwayat tentang Nabi Ibrahim, ya, Allah memuji seekor burung ya, yang mengulum air ya, untuk menyiram api yang sedang membakar Nabi Ibrahim. Karena Allah mengecam cicak yang justru berperang untuk menjadikan api yang membakar Nabi Ibrahim itu semakin membara. Ya, terlepas ini riwayat sahih atau tidak, tapi secara makna sangat terdukung oleh hadis-hadis yang lain. Jadi ketika burung itu ya kira-kira burung mengulum air di mulutnya secangkir aja enggak kali ya. Ya. Mungkin 2 sendok makan. Ditanya, wahai burung, ngapain kamu melakukan ini? Ya. Kan air yang kamu siramkan ke saya, ya, nggak mungkin bisa mematikan. Ya. Nggak peduli, wahai Nabiullah. Yang penting Allah melihat saya bahwa saya tidak rela nabinya dibakar seperti ini. Yang kedua, yang penting Allah melihat saya bahwa saya telah berusaha mematikan api yang berkobar. Adapun kemudian api itu mati atau enggak, kemampuan saya, usaha saya ini. Kalau ya, istilah ayatnya apa itu? Walladzina la yajiduna illa juhdah. Allah memuji orang berinfak walaupun cuma 5.000, tapi bagi dia 5.000 itu usahanya keras sekali. Ya, ya, ya begitulah ibaratnya saat ini ya. Ya memang bagaikan raksasa ya istilahnya kejahatan politik yang ada di atas bumi ini secara umum. Ya. Tapi sebagian orang beriman
walaupun cuma sesendok air untuk mematikan kobaran api politik jahat ini, ya lakukan. Kira-kira kalau yang sedikit itu apa? Kira-kira mendukung ya gerakan politik yang mana nih yang punya keikhlasan untuk ya mematikan kobaran api kejahatan politik. Ya. Wah, saya kalau mendukung doang sayang, ya silakan tingkatkan. Ya mendukung, ya ikut membiayai, ya ikut ikut mengajak umat, ayo dukung ya gerakan politik ini, insya Allah inilah yang akan menjadi alternatif. Ya. Apa saja ketika semakin banyak yang kamu lakukan untuk perubahan ini, maka manusia itu sudah mulia di sisi Allah. Berhasil dan tidaknya itu bukan urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika masih ada gerakan seperti itu, cepat atau lambat, ibaratnya argo penumbangan kebatilan itu terus berjalan. Ya. Ibarat orang berjalan, tol, ya, progres dari 1 km ke km berikutnya berjalan. Tapi kalau diem aja, ya udahlah nyerah. Gimana lagi orang kecil seperti saya? Ya udah, kamu ya secara tidak langsung ya eh, ikut terlibat walaupun secara pasif. Sehingga ketika orang dahulu ya dalam keterbatasan ya tetap berusaha berjuang, ditanya kenapa sih kamu lakukan ya untuk menumbangkan kebatilan, kan usahamu itu pasti nggak ada apa-apanya. Maka seorang soleh itu menjawab begini, bagi saya andai kata kebatilan itu cukup merasa, oh ternyata gerakan saya ini ada yang berusaha mengganggu ya. Oh ternyata kebatilan saya ini ada yang berusaha menghambat ya. Ada yang berusaha menghilangkan, menumbangkan dan seterusnya. Itu sudah kemuliaan bagi saya. Sampai segitu orang beriman itu menghargai ya, menghargai sebuah amal soleh yang diniatkan untuk menumbangkan sebuah kebatilan. Ya. Dikatakan, apa jadinya kalau saya diem? Ah, biar aja dah, namanya juga kita ini orang kecil, nggak punya. Yang terjadi ya tambah eksis. Bukan sekedar tambah eksis. Diemmu itu akan membuat gerakan kebatilan itu mengatakan ya, seakan-akan kami inilah yang benar. Itu buktinya nggak ada yang ganggu. Itu buktinya nggak ada yang menghambat, nggak ada yang ingin melawan dan seterusnya. Ya, karena semuanya diem. Ya. Ya dia katakan, ya, memang masih jauh dari keberhasilan, masih jauh dari bisa menumbang. Tapi secara fikrah terbentuk saja itu sudah kemuliaan dan kenikmatan bagi saya. Ini terbentuk, oh ternyata gerakan kebatilan kita ada yang ingin menghadang, ada yang ingin menghambat, ingin menentang dan seterusnya. Sampai gerakan perlawanan itu sampai diakui keberadaannya al-batil, udah kamu itu sudah menang sebetulnya. Ya. Oh, kalau sama kelompok ini kita harus waspada ini. Ya, ya sebagaimana ya, ketika Fir'aun itu mulai merasakan, oh ternyata ya, ya ada yang menghambat kita ya. Kan Fir'aun mengatakan apa? Inna haula'i lasyirzimatun qalilun. Ya. Inna la jami'un hadirun. Ya itu loh, ternyata kita ini sekarang ya, sudah ada yang berusaha menghambat kita, menumbangkan kita. Jangan khawatir, mereka itu hanyalah syirdimah. Ya. Syirdimah itu kelompok yang nggak punya kekuatan, nggak punya dana, nggak punya tokoh, pokoknya nggak bisa, nggak dianggap penting lah. Ya.
Cuma di sisi Allah syirdimah ini punya keyakinan, punya doa, punya misinya kebatilan harus tumbang, haklah yang harus hidup di masyarakat. Ya, ya. Tapi walaupun syirdimah kita harus waspada katanya. Wa innal jami'un hadirun. Ya. Gimana ya kita usir aja mereka. Fa akhrajnahum min jannati wa uyun. Seterusnya ya, akhirnya terjadilah pertarungan yang dahsyat antara Fir'aun dengan Musa. Dan akhirnya dari syirdimah itu, kelompok yang sangat tidak diperhitungkan, tapi di sisi Allah sangat dimuliakan. Dan mereka adalah para mujahid, tumbanglah kekuatan Fir'aun. Ya, begitu ya ringkasannya. Bagi orang-orang beriman yang betul-betul menghayati Al-Quran, ya, ya, ada kata ya kita kan masyarakat kecil, kita kan lakukan seapapun ya. Jangan kalah sama burung yang hanya menyiramkan air sesendok dua sendok untuk mematikan uh, apinya api yang membakar Nabi Ibrahim, dan akhirnya betul ya, ya. Api itu dimatikan oleh Allah. Ya narukuni bardan salaman. Ya, ya. Bagaimanapun tidak terlepas oleh ya amal solehnya burung tadi. Walaupun mematikan Allah, tapi amal soleh burung itu tetap ya diabadikan dalam kitab tafsir. Ya begitu insya Allah jemaah Allah. Maaf langsung saya tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. محمد وعلى آله وصحبه محمد. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.